Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jarwo Songha. Perjalanan saya menelusuri jejak-jejak keturunan bangsa Belanda di Provinsi Lampung masih terus berlanjut. Kali ini saya berada di Desa Bumi Jawa, Kecamatan Batang Harinuban, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Di sini saya bertemu dengan keluarga besar Bapak John Frederick Willems. Lalu bagaimanakah keturunan mereka bisa sampai di sini? Mari ikuti wawancara saya. Oke, selamat sore Bapak. Sore. Iya, suaranya agak keras dikit ya Pak ya. Oke. Biar penontonnya pada dengar. Oke, Pak, nama lengkapnya Pak siapa? Biasa orang manggil saya tuh Pak Sam. Pak Sam. Ya, saya Samuel Willems. Oke, Oh. berat. Tapi kalau Mama Mm-mm, itu kan keturunan dari Jawa. mm-mm. Jadi beliau kasih nama saya Selamat Imam Sampurno. Oke, jadi ada perpaduan antara Belanda Jawa ya. Iya. Oke, hasilnya seperti ini. Iya. Peranakan Jawa Belanda. Nah, kita ingin ngobrol-ngobrol lebih dalam nih, Pak. Bisa ceritakan nggak awal mula siapa sih yang datang ke Indonesia terlebih dahulu gitu? Mungkin dari ayahnya atau dari kakeknya gitu? Ya, setahu saya sih ya, Papa cerita itu Opa. Mm-hmm. Opa namanya siapa? Opa itu namanya John Frederick Willems. Oke, Ya. ini ada iklan-iklannya ya, iklannya drone. Oke, jadi Opa namanya Bapak John Frederick Willems. Oke, terus Bapak John Frederick Willems ini datang ke Indonesia, menikah dengan wanita Indonesia. Ya, beliau menikah dengan wanita keturunan Cirebon, tepatnya dari Keraton Kanoman. Oke, oh dari Keraton Kanoman. Ya, dari Keraton Oke, Kanoman. berarti ini perkawinan darah Belanda dengan Keraton Kanoman Cirebon ya. Iya. Oke, luar biasa sekali. Darah biru ya. Oke, terus habis itu setelah Pak John Frederick ini menikah dengan wanita dari Kanoman Cirebon ini, mereka tetap tinggal di Cirebon atau? Ya, sementara waktu itu pernah ditinggal Cirebon, Oke. tapi kebetulan karena Opa itu dipercaya untuk menjadi kepala PU Sumbaksel, kalau dulu itu masih Sumbaksel ya, Sumatera bagian selatan. Iya. Jadi beliau sempat pindah ke Palembang dan pernah juga bertugas di Bangka, di Pulau Bangka. Oke. Nah, disitulah papa saya lahir di Pangkal Pinang. Oke, siapa nama papahnya? Ya, papa saya namanya Benny Willems. Pak Benny Willems. Oke, itu Pak Benny Willems itu yang kemudian memutuskan untuk tinggal di sini ya, di Bumi Jawa. Ya, karena memang dulu sebelum di sini, Opa juga kan istilahnya pernah tugas juga di Lampung sini. Oke, berarti yaitu Pak di John Frederick. Ya, tugas di Metro. Oke. Nah, dan beliau juga kan sempat membangun irigasi Oke. untuk di wilayah Lampung ini. Mm-hmm. Ya, sampai sekarang pun masih adalah banyak peninggalan-peninggalan. Oke, apa Opa. salah satunya peninggalan-peninggalannya? Salah satunya adalah saluran irigasi dari Tiga Neneng sampai ke Purbolinggo sini. Oh gitu. Dari Tinenang sampai ke Probolinggo Lampung Timur itu adalah hasil karya salah satunya dari Pak John Frederick Willems ini. Betul. Oh, nice, dari karya dari opanya ya. Nah, karena memang opa saya itu adalah insinyur bangunan. Oh, insinyur bangunan. Insinyur bangunan beliau. Jadi dari zaman istilahnya Indonesia belum merdeka, beliau udah dipercaya untuk membangun dam. Bahkan di Cirebon pun kita sempat main ke sana, orang sana cerita itu peninggalan opa itu peninggalan opa itu. Oh gitu. Wah, ini menarik sekali ya Pak ya. Oke, nah jadi kemudian apa yang memutuskan Pak John Frederick Willems sekeluarga untuk tinggal di Bumi Jawa ini? Padahal ini kan daerahnya ini masih kebun-kebun ini. Sekarang aja tahun 2021 ini masih kebun-kebun semuanya. Ya, dulu ya papa cerita dulu di sini kalau dulu masih ada rumah keribik. Dulu opa juga tinggal di rumah keribik, itu babi itu masih bisa keluar masuk. Oh gitu. Ya. Cuma papa itu ternyata kecantol cewek di sini. Oh gitu. Ya. Sedangkan opa sendiri sampai wafatnya beliau tinggal di Natar.
Oh, tinggal di Ya, Natar. di Oke. dan Berarti dimakamkan di Natar. makamnya pun ada di Natar. Oh, gitu. Ya, ya, ya. Oke. Natar. Mm. Nah, terus kalau Pak John Frederick ini kan memang yang benar-benar asli Belanda nih ya. Opanya kan Iya. asli Belanda. Itu ada berapa bersaudara? Kalau opa, saya kurang kurang begitu tahu. Oke. Kalau Karena Pak Benny? opa, karena opa meninggal tuh tahun 75, Oke. sedangkan saya lahir tahun 74. Oh, iya, iya, berarti nggak ini ya. Jadi masih Betul, oke. ah, Terus kalau Pak Benny sendiri, Bapak punya ayah, itu ada berapa bersaudara? kalau Papa Beni itu punya, beliau ini 6 bersaudara, 6 bersaudara. 2 perempuan, 4 laki-laki. Oke. Siapa saja dari yang pertama? Yang pertama itu Om Bernard. Bernard itu Willems. Beliau tinggal di Amerika. Oke, Pak Bernard tinggal di Amerika. Nah. Terus? Beliau bisanya di Amerika itu gara-gara perang Korea dulu. Oh, gitu. Iya, iya, Dan iya, iya. pihak Amerika Oh, menjanjikan siapa yang mau ikut bergabung jadi tentara Amerika, kalau hidup setelah perang otomatis jadi warga negara, oke. kalau meninggal ya ada kompensasi untuk keluarga. Oke, itu Makanya- Pak Bernard. Ternyata nasibnya baik, beliau Oke. hidup. Oh, jadi akhirnya berserta anak keturunannya tinggal di sana. Betul. Oke, terus yang kedua, Yang kedua itu adalah Tante Nora. Tante Nora tinggal di mana? Tante Nora itu tinggal di Belanda. Tinggal di Belanda. Yang ketiga, Ketiga itu Tante Din. Tante Din tinggal Tinggal di Belanda. di Belanda juga. Anak keturunannya juga di Belanda semua Di ya? Belanda, Oke. nyebar ke Jerman juga. Oh, Jerman juga. Bahkan ada yang jadi guru bahasa di Inggris. Guru bahasa Indonesia. Guru bahasa Inggris di Inggris. Oh, guru bahasa Inggris di Inggris. Saya pikir guru bahasa. Soalnya biasanya orang Indonesia nyebut bahasa itu bahasa Indonesia bahasa gitu. Oke. Terus yang selanjutnya Yang ke tadi udah berapa? 4. 3 ya. 3. Tiga. Yang keempat itu adalah Om ini. Oh sorry. Tadi udah Om Bernard, Om Tante Bernard, Nora, Tante Tante Nora. Din, Heeh. Om Hani. Om Hani di mana? Om Hani itu tinggal di Natar. Di Natar deket sini ya. Nah. Oke. Terus setelah itu Setelah itu adalah Om Bolo. Om Boleh di Om Bolo itu tinggal di Cirebon. Cirebon. Berarti anak Di keturunannya Cirebon. tinggal di Cirebon semua. Ya, beliau tidak punya anak. Oh, oke. Nah, Terus baru Pak Beni, Papa itu adalah anak bungsu anak bungsu yang kemudian menetap di bumi Jawa di Bumi Jawa. beserta keturunannya ya. Karena beliau kecantol cewek di sini. Betul. Nah, terus Pak Beni sudah meninggal berarti dikuburkan di sini juga. Ya, makam di Bumi Jawa juga. Oh, oke. Nah, terus berarti dengan keluarga yang ada di Belanda masih kontak-kontak gitu nggak sih, Pak? Dengan anak-anak Oh. tante, Oh, bahkan yang di Amerika pun kita tetap kontak, tetap ada Oh. kontak. iya, namanya saudara ya. Mereka yang sering datang ke sini. Oke. Bahkan kalau Natal mereka masih ngirimin coklat Oh. dan paket-paket Natal. Mereka bisa bahasa Indonesia. Ya, mereka bisa bahasa Indonesia dikit-dikit dan kita kalau komunikasi tentunya pakai bahasa Inggris. Oh, gitu. Ya, ya. Pakai bahasa Jadi Inggris. kebanyakan pakai bahasa Inggris gitu ya. Kita Oke. di WhatsApp, di Facebook, or by phone ya Iya, iya. pakai bahasa Inggris. Oke. Nah, terus Pak Sam, kan sebagai keturunan Belanda, kan dari segi face ini Bapak kelihatan sekali ya, masih kelihatan wajah-wajah Belandanya. Nah, waktu dulu waktu sekolah gitu, kayak sering dipanggil bule-bule gitu nggak sih? Dulu yang saya ingat banget tuh di SD Heeh. masih ada pelajaran PSBB, PSBB itu apa? eh, Budaya gitu ya? pelajaran sejarah perjuangan bangsa. Oh gitu, pelajaran sejarah perjuangan bangsa. PSBB. PSBB, oke. Terus itu gimana? Itu kan di situ ada adegan, Mm-mm. kalau nggak salah itu perundingan Renville. Renville, Kalau oke nggak betul, salah. yang di mejanya itu. Oke, terus? Saya itu diperankan untuk jadi Belandanya. Oh gitu, karena wajahnya mirip Belanda gitu ya. Itu di SD. Jadi ya Hmm. peran itulah Menjiwai istilahnya- banget ya. menjiwai banget, dan itu istilahnya ya yang paling bagus. Guru dapat ujian dari guru. Oh gitu, ya, oke. Nah, kalau banyak juga sampai sekarang dengan teman-teman SMP juga ya begitu.
kalau manggil ya ndo gitu. Oh, dipanggilnya londo. Iya, karena kalau orang Jawa biasanya kan manggil Belanda itu londo gitu ya. Oke, londo. Oh gitu. Teman-teman suka manggil londo gitu. Iya. Oke. Nah, terus berarti kalau kan marganya Willem ya Pak ya? Iya, Oke, berarti marga itu masih banyak juga. Artinya saudara-saudara opanya Bapak yang di Belanda berarti masih banyak, semuanya masih di sana semua. Iya masih. Bahkan begitu saya ketik Willems di Indonesia pun ternyata banyak. Oh gitu. Bahkan aku pernah komunikasi ada juga yang mereka itu ada di Bali. Itu kenal dengan Bapak punya opa? Ya karena satu marga aja. Oh, satu marga Willems gitu ya. Saya tanya, kamu dapat Willems dari mana? Dari papa saya. Oh, ya. Oh gitu, jadi saling komunikasi ya sesama Willems ya. Oke, nanti kalau nggak percaya silakan ketik di Google ya, Willems. Oke. Oke Pak. Nah terus nih, mungkin banyak nih orang-orang yang nonton video kali ini pada tanya-tanya gitu, seberapa cintanya Bapak terhadap Indonesia gitu sebagai keturunan Belanda gitu kan? Ya bagaimanapun Indonesia itu kan tanah kelahiran saya, tumpah darah saya. Ya tetaplah saya tuh cinta banget Indonesia karena di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Oke, mantep. Oke, terus kalau misalkan diberikan pilihan, pilih jadi warga negara Indonesia atau warga negara Belanda? Saya tetap jadi warga negara Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia ini satu, dari kecil sudah terbiasa di Indonesia, diatur kondisi di Indonesia, bagaimana ramah tamahnya, bagaimana teman-teman ya, karena semua teman, semua saudara saya ada di sini, dan saya pun lahir di sini. Saya tetap bisa kasih pilihan, tetap memilih warga negara Indonesia ya, nggak bisa berpaling ya. Nggak bisa. Indonesia harga mati. Indonesia harga mati. Oke, jadi walaupun sebagai ada terah Belandanya gitu kan ya, ada kayak ini nggak sih Pak, kejadian-kejadian lucu gitu yang pernah Bapak alami gitu? Mungkin pas waktu Bapak kecil dulu gitu kan, biasanya kan kalau kecil kan masih kayak bule banget gitu, kelihatan gitu kayak pernah di apa gitu atau dipanggil apa gitu, pas ke pasar atau ke pantai atau ke tempat umum gitu. Pernah. Kalau ini kejadiannya malah sudah dewasa gini. Gimana? Saya diajak teman saya ke Liwa, Lampung Barat. Oke. Di situ istilahnya kan bisnis gitu ya. Istilahnya cari barang. Nah, teman saya ngomong, kamu pokoknya seolah-olah nggak bisa bahasa Jawa, nggak bisa bahasa Indonesia ya. Nah, dia ngomong ke yang orang ditemui, ini nih asli nih, karena kebetulan saya yang bawa mobil kan. Saya yang bawa mobil, ini supir saya nih asli nih, saya nemu di jalan ini, daripada udah saya kasihan, saya ajak aja. Jadi dia nyeritain bahwa bener meyakinkan ke orang itu bahwa saya ini asli. Nggak bisa ngomong bahasa Indonesia sini, kan? Nah, akhirnya ya itu perempuan percaya. Terus tapi begitu terakhir saya bilang terima kasih. Nah, itu bisa ngomong terima kasih. Ya teman saya ngomong, ya bisanya dia cuma itu. Ada lagi satu kejadian. Nah tadi sama temen tadi yang baru lewat, itu di Kulon. Di Kulon itu di mana? Di Kulon itu di Banten, daerah Pandeglang, terus Ujung Kulon. Daerah Ujung Kulon. Di situ kan kakak kan ada beli tanah untuk perkebunan. Nah, di situ kan kita ada traktor dan kebetulan traktor itu rusak. Nah, saya datang ke sana kan diajak. Teman saya ini ngomong, ini dia orangnya. Teman saya ini ngomong, ini saya bawakan langsung teknisi dari Belanda. Terus jadi dia ngomong, pokoknya Kak Sam jangan ngomong apa-apa ya. Jadi ya udah. Jadi ke orang-orang situ di saat dia ngomong saya cuma tersenyum. Saat ngomong saya cuma tersenyum. Jadi mereka yakin bahwa saya ini asli baru datang, teknisi datang dari Belanda. Gitu. Tapi yang namanya
lama kelamaan setengah hari cuma senyum-senyum jadi kayak orang bego, nggak tahan juga kan. Begitu ngomong ketahuan, wah ternyata bisa. Bahkan bisa bahasa Jawa. Bisa ngomong bahasa Jawa, bisa ngomong bahasa Sunda. Sunda juga bisa. Bisa. Oh gitu. Karena lingkungan kita di sini Sunda. Oh, banyak kan Sunda di sini. Iya, Sunda. Oh. Sunda dari Cianjur. Oh, Cianjur. Jadi bisa lah kita ngomong Sunda. Iya, setik-ketik tiasan ya. Setik sih I can. Mix Sunda dengan Inggris gitu ya. Oke, Pak Syem, terima kasih Pak sudah ngobrol-ngobrol pada siang hari ini. Mohon maaf mengganggu aktivitasnya di sela-sela kesibukan yang luar biasa. Oke, sampai ketemu lagi Pak di lain kesempatan ya Pak ya. Oke, thank you. Oke, thank you. Ya. Oke deh guys, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga video kali ini bisa membuka cakrawala Anda tentang ragam rupa manusia yang ada di Provinsi Lampung. Dan semoga video kali ini bisa membuka wawasan dan informasi terbaru untuk Anda semuanya bahwa jejak-jejak bangsa Belanda masih bisa kita lihat dan bisa kita rasakan di Provinsi Lampung. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang tak kalah seru dan tak kalah kerennya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Jarwo Songha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.